Sepatu ini adalah jawaban buat lo yang nyari sepatu running buat daily run, temporan, interval, sampai ke warkop, tapi harganya cuma 300-an. Ini dia Kalsi Audacity Aire, sepatu running dari Kalsi yang punya selling point yang oke banget. Tanpa banyak babi bu lagi, langsung kita bahas aja si Audacity Aire ini. Let's go! Yang pertama yang akan gue bahas adalah dari bagian yang paling gue suka dari sepatu ini, yaitu di bagian uppernya. Sepatu Kalsi ini dia punya upper yang biasa gue temuin di sepatu-sepatu yang agak pricey atau biasanya agak levelnya itu agak mid to high. Tapi kali ini gue nemu upper ini di sepatu yang harganya cuma 300-an. Sepatu ini dibekali material yang mungkin nama di pasar itu namanya adalah bahan lino weave, yaitu bahan semacam bahan jacquard kayak gitu, bahan yang dirajut kayak gitu, yang terdiri dari benang-benang TPU yang kecil digabung sama benang-benang kayak mungkin polyester yang dia pipih tapi agak lebar gitu. Dia disatuin menjadi satu kesatuan sehingga dia membentuk material yang kuat tapi juga breathable. Itu selling point yang gede banget ketika gue ngeliat si Audacity Aire ini. Upper kayak lino weave ini tuh adalah upper pengembangan dari screen mesh yang biasanya dipakai di sepatu-sepatu lari juga, yang bisa dilihat juga di spek Squanda yang ini. Dia juga pakai uppernya itu pakai screen mesh. Tapi memang kelemahan dari screen mesh adalah dari durability-nya. Sedangkan untuk material semacam lino weave kayak gini, dia itu tipis, tapi dia juga punya struktural yang cukup baik. Hal ini tuh terbukti kalau material-material kayak gini tuh biasa dipakai di sepatu-sepatu basket yang agak high end. Contohnya kayak di Air Jordan 3, let's say 35, 36, 37. Dan di beberapa sepatu-sepatu running yang agak ke atas, di beberapa sepatu lain itu juga gue lihat sih ada HZ Infinity kalau nggak salah, dia juga pakai material yang kurang lebihnya sama kayak gini. Dan kelebihan dari si upper ini itu adalah kekuatannya dan juga breathability-nya yang oke banget. Sehingga meskipun tipis, sepatu ini juga punya kekuatan secara individual. Kekuatan dari uppernya si ini tuh dia cukup kuat. Dan di bagian upper ini dia juga diffusing atau di heat press dengan material base sintetis. Sama juga ada di top layernya itu dia juga ada material sintetis juga untuk memperkuat struktur dari si sepatu ini. Ada beberapa material lain juga yang ditemuin di sepatu ini. Pertama di tongnya ini konvensional ya guys, nggak gazetted atau nggak terhubung. Jadi dia konvensional, yaitu material uppernya itu dijahit di bagian depannya. Kemudian juga ada material semacam material polyester juga kayak neoprene kayak gitu. Ada foamnya dikit di bagian heelnya. Dan untuk di tongnya sendiri dia itu pakai material mesh yang lembut, yang mungkin untuk menambah kenyamanan dari sepatu ini pas lagi dipakai. Terus juga di bagian uppernya ini sendiri juga ada beberapa brandingan dari logo Kalsi yang menurut gue proporsional banget. Dan juga sedikit mungkin ini kayak bahan reflektif di bagian toe-nya. Terus juga ada logo Kalsi di bagian tongnya. Dan dari segi upper, sepatu ini tuh bener-bener punya selling point yang oke banget. Dan itulah hal yang membuat gue itu jadi suka sama sepatu ini, buat bikin gue tuh jadi pengen beli si sepatu ini. Itu ada di material uppernya. Dan untuk di bagian liningnya, sepatu ini tuh pakai material tekstil biasa, mesh biasa yang dikasih padding di area heelnya. Meskipun gak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk memberikan kenyamanan ketika dipakai, terutama di area heel dan di area kollar. Lanjut ke hal yang gue suka selanjutnya dari sepatu ini adalah bagian fittingnya. Sepatu ini itu dia punya fitting yang bener-bener tipikal sepatu yang gue suka banget, yaitu sepatu yang bener-bener memberikan kayak feeling secure, feeling one to one gitu loh. Jadi sepatunya tuh bener-bener melekat banget ke kaki, terutama di bagian toe-nya. Kalian bisa lihat sendiri toe-nya itu tuh dia punya shape yang nggak terlalu cembung gitu, sehingga ngeberiin feeling di area jari kaki itu yang agak loose gitu. Sedangkan di sepatu ini tuh gue suka banget, yaitu terutama di bagian toe sini, meskipun nggak gue tali, di bagian toe-nya sini itu bener-bener ngecengkram kaki gue dengan sangat baik. Dan cengkraman di sepatu ini tuh nggak cuma di bagian toe-nya aja ya, tapi juga di bagian mid sampai ke bagian heel-nya juga.
Nah, untuk teman-teman yang kakinya agak wide atau lebar, sepatu ini tuh kayaknya agak kurang cocok ya buat teman-teman yang punya kaki seperti itu, karena memang kaki gue tuh cenderung normal. Kemudian si sepatu ini tuh bener-bener melekat banget di kaki gue. By the way, sepatu ini tuh gue ambil di ukuran 39 sesuai sama sizing chartnya si Kalsi, yaitu di 24 sekian senti pokoknya lebih dari 24,5 senti. Pas lah di kaki gue. Untuk teman-teman yang kakinya wide, itu gue saranin mungkin kalau pengen banget pakai si sepatu ini, itu teman-teman mungkin agak dinaikin size-nya 1 atau mungkin sampai 1,5 atau mungkin 2 kalau pengen banget pakai si sepatu Kalsi Audacity Air ini yang pakai upper yang kayak Leno Weave kayak gini. Tapi kalau misalkan kaki teman-teman itu memang ngepas di sepatu ini, itu kerasanya bener-bener enak banget. Fittingnya itu tuh ngingetin gue kayak di sepatu 910 Gaze Ekiden Elite yang pertama, yang seri pertama. Oh enggak, bukan Gaze Ekiden Elite. Gaze Ekiden biasa yang seri pertama yang dirilis 2020-an. Itu bener-bener ngingetin gue fittingnya tuh kayak si sepatu 910 yang itu. Bener-bener suksesornya 910 lah si sepatu itu. Dan Kalsi bikin sepatu yang feelingnya hampir sama kayak gitu. Dan gue suka banget. Oh iya, tambahan. Kalau misalkan teman-teman pengen juga si sepatu Kalsi dengan cushioning system yang kayak gini, tapi kaki teman-teman itu agak lebar dikit, itu dia itu ada seri yang pakai upper itu mesh, yang mungkin si mesh ini tuh dia bisa mengkompromi kaki teman-teman yang mungkin agak sedikit lebar. Sedangkan di sepatu ini kan balik lagi uppernya tuh nggak stretchy ya, jadi mau nggak mau kaki teman-teman itu memang harus pas di sepatu ini. Oh ya, lanjut lagi di fitting dari si sepatu ini juga dia punya heel counter. Di bagian heelnya internal heel counter yang lumayan keras. Yang ini tuh buat fungsinya ngekunci, ngelock heel kalian biar nggak goyang kemana-mana. Oke, lanjut ke bagian yang ini sepatu tuh oke juga, yaitu bagian cushioning systemnya. Sepatu ini itu cushioning system ya, dia pakai lightweight EVA, yaitu EVA yang ringan. Dia itu nggak terlalu dense, nggak terlalu padat EVA-nya, jadi dia ngeberiin feeling yang ringan, empuk, soft ya. Si midsole-nya ini itu soft, tapi dia itu bukan soft yang tipikal softnya itu mati gitu loh, buat ngeredam benturan banget. Dia ini itu memberikan sedikit feeling bouncy di midsole-nya. Beda kayak si siapa yang si Specs ini, si Substance One-nya Specs, dimana si Substance One itu kan memang kayaknya untuk dirancang buat ngeredam benturan banget gitu kan, bener-bener sepatunya tuh soft. Sedangkan di sepatu ini memang ada sisi softnya, kayak 80% soft, 20%-nya tuh bouncy gitu. Itu sih yang bikin gue cukup oke sama cushioning system di sepatu ini, karena di balik lagi sepatu ini tuh ngingetin gue kayak si Gaze Ekiden. Tapi si Gaze Ekiden itu kan punya midsole yang agak firm, yang responsif, sedangkan di sepatu ini tuh agak soft dan agak ngasih feeling bouncy dikit. Jadi buat teman-teman yang pemula pengen nyobain lari dan kalian pasti pengen nyari sepatu lari yang nyaman tapi juga murah, yang pertama, sepatu ini tuh bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang lagi nyari sepatu-sepatu kayak gitu. Untuk insole di sepatu ini sendiri, dia itu pakai semacam kayak Ortholite open cell foam kayak gitu, kayak Ortholite insole kayak gitu, tapi dia ukurannya nggak terlalu tebal ya, kayak cuma sekian mili aja. Tapi dipakai masih tetap nyaman sih. Sedangkan untuk heel drop dari si sepatu ini tuh kurang lebihnya kayaknya di 8 mili atau 9 milian. Di bagian belakangnya, di bagian heel sini, itu dia itu kayaknya di 30 sekian, dan di bagian forefootnya sini tuh adalah 20 sekian mili. Mungkin itu aja sih dari midsole-nya. Gue belum lariin si sepatu ini, jadi gue belum ngasih informasi yang mendetail banget terkait cushioning systemnya. Mungkin gue akan ngasih review lagi terkait sepatu ini, mungkin 5 kilo atau 10 kilo lagi, terkait gimana rasanya si cushioning system di sepatu ini. Lanjut ke bagian outsole-nya. Sepatu ini tuh punya outsole di dua bagian yang penting, yaitu di bagian forefoot dan juga di bagian heel. Di bagian forefootnya ini itu dibagi ke beberapa section, yaitu 3 section besar ini yang dibagi lagi ke beberapa pot sesuai dengan striking position lari kita. Itu kan pasti kan di bagian forefoot ini adalah bagian yang sering kegesek dengan permukaan tanah atau permukaan trek, sehingga dia butuh durabilitas yang cukup baik. Dan juga ada juga di bagian heelnya,
Ini buat teman-teman yang mungkin agak heel striking juga ya. Agak heel striking, itu di bagian heelnya juga dikasih outsole. Dan outsole-nya ini itu jauh lebih baik daripada si Hayden ini. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena si rubber outsole di sepatu ini itu dia campuran rubbernya atau campuran karetnya itu jauh lebih banyak dibanding si Hayden Heritage. Meskipun sepatu ini tuh dihargai di range harga yang sama, yaitu di 300 ribuan. Si outsole di sepatu ini itu kerasa tacky atau agak keset kayak gitu, dan gue pede kalau pakai sepatu ini di permukaan yang abis kena hujan atau basah dikit gitu kan, gue masih berani kalau pakai si sepatu ini karena outsole-nya itu memang secara dipegang aja itu tuh kerasa bahwa material rubbernya itu jauh lebih banyak daripada material karbonnya. Kalau di Hayden, dia itu material karbonnya jauh lebih banyak daripada material rubbernya. Dan untuk outsole-nya ini sendiri juga lumayan tebal, kayak sekian mili kayak gitu. Jadi durabilitas dari si sepatu ini itu jauh lebih jauh lebih baik lah buat teman-teman yang pengen pakai si sepatu ini buat daily run atau buat nongki-nongki atau buat keseharian teman-teman. Nah, terus di bagian midfootnya sendiri itu apa bang? Ini tuh cuma midsole EVA yang dikasih pattern sesuai sama si pattern dari si outsole-nya ini. Jadi disamain. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya yang bisa gua kasih atau infoin ke teman-teman semua selain dari material, kemudian feeling first impression dari si sepatu ini. Mungkin nantinya akan gue bikin review lagi setelah mungkin berapa kilo ya? Berapa kilo sih teman-teman biasanya kalau bikin review kayak gitu? 25 kilo cukupkah untuk nge-wear test si sepatu ini? Boleh dong drop di kolom komentar di bawah kira-kira gua itu bikin video kayak gini lagi yang versi landscape. Biasanya kan gue pakainya tuh yang yang di shorts kan. Biasanya gue update di situ sekian kilo, gimana feel-nya, gimana rasanya. Kali ini butuh nggak sih teman-teman kalau misalkan gue bikin review lagi versinya landscape kayak gini di sekian kilometer? Boleh dong drop di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalkan oke nih, banyak yang minta, gue akan upload versi landscape-nya. Oke, dari desain sepatu ini sendiri itu gue suka banget. Siluetnya itu kayak sepatu Hoka. Tapi Hoka apa ya teman-teman ya? Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, boleh drop di kolom komentar di bawah. Ini tuh kira-kira kayak sepatu Hoka apa ya? Clifton 7 kah? Clifton 6, 7? Tapi kayaknya Clifton 6, 7 kayaknya garis-garisnya cuma di bagian belakangnya aja ya. Boleh dong drop di kolom komentar kalau ada yang tahu ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal siluet midsole. Si midsole-nya ini kan punya warna dua nih. Ini bukan dual density midsole ya. Ini tuh midsole-nya tuh satu kesatuan, yaitu lightweight EVA tadi. Ini tuh cuma pewarnaan buat aksen desain aja. Sebenarnya sepatu ini tuh juga ada beberapa desain sih, kayak yang warna hitam, terus ada merah ke oren-orenan kayak si Specs Squanda yang ini. Tapi gue sih suka sama si warna putih ke abu-abuan kayak gini, lightweight gray kayak gitu. Gue suka sih si sepatu ini karena oke aja sih menurut gue, dari siluet desainnya, dari aksen si midsole-nya, kemudian penempatan logo dari si kalsinya juga gue suka banget. Ini penempatannya nih oke banget nih di bagian sini, kayak bukan branding sepatu lokal kayak gitu sih, beda. Terus ada brandingnya lagi juga di area midfoot. Di area midfootnya sini juga ada brandingnya Kalsi. Kalau di tulisannya sih Speedster Kalsi. Padahal namanya bukan Speedster. Tapi kenapa Speedster Kalsi ya? Dan tolonglah Kalsi ini yang di sini nggak perlu dikasih kayak pita terus ada tulisan kalsinya. Cukup mungkin kalau pengen branding si kalsinya lagi, mungkin cukup lah di area heelnya sini dikasih typing aja kalsi gitu. Kayaknya terlalu berlebihan sih kalau misalkan ngasih label kayak gini terus dijahit di bagian dalamnya. Kalau menurut gue sih kayak terlalu blocking ya desainnya. Boleh dong drop komentar teman-teman terkait sepatu ini tuh kayak gimana, mulai dari desainnya kah, atau mungkin dari segi apanya kah yang mungkin teman-teman pengen kasih komentar terkait sepatu ini. Boleh di drop di kolom komentar di bawah. Gue Nazar dari My Personal Kicks. Ciao. Ditunggu ya. Semoga sih gue bisa bikin si
review dari si Kalsi ini secara landscape. Kadang mager coy. Oke, itu aja. Thank you.